Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillahirabbil alamin, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang pasal yang kedua, yaitu berkaitan dengan keutamaan-keutamaan puasa. Yang tentu Allah Subhanahu wa taala akan banyak sekali memberikan hikmah dan juga memberikan keutamaan di dalam puasa ini. Qala musannif rahimallahu taala li shaumi fawaidun. Ya, bahwa sungguhnya di dalam puasa itu terdapat fawaid. Fawaid artinya manfaat-manfaat. Allah Subhanahu wa taala ketika menghadirkan hikmah atau manfaat dari setiap perintah, berarti menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita bagi orang yang mengamalkannya, bagi makhluk yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan berbagai macam kefaedahan, kemanfaatan, bahkan mendapatkan derajat yang tinggi dan seterusnya. Itu dalam rangka bahwa apa yang kita kerjakan tidaklah sia-sia. Apa yang kita kerjakan tidaklah hanya sekedar untuk menjalankan perintah tanpa ada apa yang Allah inginkan di balik semua perintah tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, sehingga dengan apa yang kita kaji nanti kita akan lebih bersemangat, akan lebih bersungguh-sungguh, akan menyiapkan segala apa yang kita miliki, baik dari niat kita, baik dari jasad kita, baik dari kesehatan kita, baik dari harta kita, baik dari waktu kita, bahkan yang tidak kalah penting adalah dengan ilmu kita. Bahwa sering ini dilupakan oleh kaum muslimin, bahwa berpuasa tidak hanya sekedar menyiapkan segala macam yang terkait dengan urusan ibadah, tapi kita harus menyiapkan yang sangat-sangat penting, yaitu bekal-bekal puasa, yaitu ilmu. Ilmu bagaimana Islam mengajarkan kita tentang puasa yang benar, Islam mengajarkan kepada kita tentang tata cara yang benar. Musannif rahimahullahu taala menjelaskan yang pertama dari keutamaan puasa adalah raf'ud darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman ketika menjalankan puasa. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat, sehingga tidak salah jika kaum muslimin ketika menjalankan puasa Ramadan maka akan terasa pada dirinya, ya, akan terungkap pada dirinya, akan dimasukkan pada dirinya, dalam hatinya, rasa bahagia ketika iftar, rasa senang ketika berkumpul di masjid berjamaah, rasa tenang ketika mendengarkan kultum dan kulsum, bahkan rasa bahagia ketika membaca Al-Quran, yang bahkan bersungguh-sungguh hingga mengeraskan suara, hingga ada khatmul Quran, hingga ada nuzulul Quran, hingga ada berbagai macam kegiatan yang itu semua dibingkai, itu semua dilakukan dalam rangka ada rasa bahagia karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat dari ibadah ini. Bahkan sebagian besar dari kaum muslimin melaksanakan pawai ta'aruf. Itu dalam rangka untuk mengenalkan, untuk persiapan puasa Ramadan, bahwa Ramadan harus kita sambut dengan bahagia, bahwa Ramadan harus kita sambut dengan ceria, bahwa Ramadan harus kita sambut dengan penuh, ya, keberingahan dalam kehidupan kita, sehingga Ramadan tidaklah menjadi hari-hari yang lesu, tapi justru sebaliknya, kita mendapatkan banyak sekali kemuliaan, diantaranya raf'ud darajat, Allah mengangkat derajat satu hari demi hari yang lain sampai selesainya Ramadan. Maka kebahagiaan ini akan dirasakan ketika benar-benar sungguh-sungguh dan serius ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakannya. Yang kedua, takfirul khati'at. Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan khati'at, yaitu dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan semua kesalahan-kesalahan kita. Bahwa sesungguhnya puasa ini akan membakar semua dosa dan kesalahan kita. Bahwa puasa ini akan melebur semua dosa dan kesalahan kita. Bahwa puasa ini akan memberikan ampunan terhadap dosa dan kesalahan kita. Memang benar bahwa puasa ini akan melebur, menghapus dan mengampuni. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kecil kita. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, tentu tidak akan ada dosa besar melainkan tumpukan-tumpukan dosa kecil yang terus kita lakukan. Jadi
alangkah kita menjadi tawabin itu lebih baik daripada kita merasa paling suci, merasa paling benar. Sehingga tawabin orang yang cinta taubat, orang yang cinta taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gundah gulana, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh kehinaan. Itu merupakan ciri orang yang beriman kepada Allah, ciri orang yang memiliki keilmuan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu ma'asyiral muslimin? Karena kullu ma'alallahi a'raf wa dzalika 'alallahi akhwaf. Karena setiap seseorang yang semakin mengerti keilmuannya tentang Allah, yang semakin mengerti apa yang Allah inginkan, iradahnya Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala, yang semakin mengerti tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, yang semakin mengerti dengan nikmat dan azab Allah, yang semakin mengerti dengan surga dan nerakanya Allah, yang semakin mengerti dengan hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tentu dia semakin takut dengan Allah, semakin khasyah, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditunjukkan, dibuktikan dengan berbagai macam aktivitas kegiatan taqarrub, kedekatan kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang dilakukan. Sehingga puasa ini akan menghancurkan, melebur segala macam dosa dan kesalahan kita. Wa qasus syahawat. Berikutnya, puasa ini juga bisa menghancurkan, melebur daripada syahwat. Syahwat tentu tidak dipungkiri bahwa setiap makhluk Allah memilikinya, bahwa manusia juga memiliki syahwat. Syahwat yang mungkin cenderung kepada hal-hal yang negatif, syahwat yang mungkin cenderung kepada hal-hal yang merugikan. Akan tetapi dengan adanya puasa ini, Allah Subhanahu wa taala hentikan gejolak syahwat tersebut. Allah Subhanahu wa taala tundukkan gejolak syahwat tersebut, sehingga orang yang mengerjakan puasa Allah jadikan kehidupannya menjadi tenang, hatinya menjadi bersih, akalnya menjadi tafakkur, menjadi mudah untuk berpikir, menjadi mudah dan jenius untuk fokus. Maka inilah keutamaan puasa yang ketiga, yaitu bisa melebur atau menghancurkan syahwat yang cenderung kepada kenegatifan atau perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang keempat berikutnya adalah takfirus sadaqat. Ketika berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati kita, melapangkan dada kita. Bahkan kita sering melihat kaum muslimin dengan begitu mudahnya mengeluarkan harta yang dimilikinya. Kecintaan kepada sedekah, kecintaan kepada iftari saum, iftari shaim. Bagaimana seorang muslim ketika di bulan Ramadan ini terbuka hatinya, terbuka kesempatan untuk beramal soleh, sehingga tidak ingin ketinggalan kesempatan. Maka tidak jarang kita dapati bahwa masjid-masjid telah dipenuhi oleh persiapan iftar. Tidak kita pungkiri bahwa banyak sekali pesantren yang sudah penuh dengan persiapan untuk berbuka puasa. Kenapa seperti itu kaum muslimin? Karena sesungguhnya ini adalah kesempatan yang akan diambil, yang akan dijadikan sebagai ladang perlombaan bagi yang memiliki harta. Bahkan yang tidak memiliki harta pun akan berusaha memberikan kepada orang yang berpuasa, man fatara shaiman falahu mithlu ajri shaimihi. Maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Ternyata tidak hanya sekedar yang memiliki harta saja, tapi bahkan yang memiliki air putih pun akan memudahkan hatinya, dirinya untuk bergerak, memberikan sedekah, memberikan kesempatan untuk beramal soleh di saat puasa ini. Kemudian berikutnya adalah taufirut ta'at. Allah Subhanahu wa taala akan membuka seluas-luasnya ladang ghursul amal soleh untuk bercocok tanam, untuk bertanam, untuk berziraah, untuk berkebun. Apapun yang akan kita tanam ladang di bulan Ramadan ini, maka akan melahirkan, akan memanenkan hasil-hasil yang pasti baik. Apa saja yang dilakukan, baik itu ibadah yang sifatnya mahdhah maupun ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya adalah tauqifiyah, baik itu sholat, baik itu qiraatul Quran, baik itu i'tikafil masjid, baik itu puasa itu sendiri, baik itu sedekah, baik itu hibah, baik itu wakaf, baik itu dakwah, baik itu ihsan, semua yang sifatnya adalah bentuk peribadatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka benar-benar di bulan Ramadan ini, di kesempatan puasa ini, mudahnya beramal soleh. Maka kita ayuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, jangan sampai terlewat, jangan sampai kita masih tertidur, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan kepada kita, membukakan kepada kaum muslimin kesempatan untuk beramal soleh seluas-luasnya,
sebesar-besarnya. Mari kita bersama-sama untuk memanfaatkan itu sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Di mana di akhir nanti ketika sudah Idul Fitri, di mana orang-orang sedang berpanen dengan amal solehnya, di mana orang-orang sedang berbahagia dengan amal solehnya, sedangkan kita menyesal karena menghabiskan Ramadan kita dengan berbagai macam kegiatan yang tidak baik, bahkan kemaksiatan. Berikutnya ma'asyiral muslimin adalah syukru alimil khafiyyat. Kita bersyukur kepada alimil khafiyyat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Kita bersyukur kepada Allah dengan adanya bulan Ramadan ini, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dalamnya, memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beramal ibadah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena tidak ada taqah, tidak ada kekuatan, ya, tidak ada quwwata wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada hak dan kekuatan yang paling utama kecuali kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemampuan kita untuk menahan lapar, menahan dahaga, kemampuan kita untuk menahan syahwat, kemampuan kita untuk menahan pandangan, penglihatan dan pendengaran ini kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iradahnya, kemampuannya, sehingga kita mampu menjalaninya dengan baik. Berikutnya adalah al-inzijaru 'anil khawatiril ma'asi wal mukhallafat. Berikutnya adalah al-inzijar, yaitu kita bisa dengan mudah meninggalkan, kafu, mencukupkan atau menghentikan anil khawatir, dari lintasan-lintasan al-ma'asi yang bisa menggeret kita, menarik kita kepada kemaksiatan, wal mukhalafat, yaitu penyelisihan syariat. Artinya tentu kita harus sadar dan faham bahwa di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan itu. Ketika seseorang sedang berpuasa, maka Allah akan halangi pandangannya untuk melihat yang haram, Allah akan halangi telinganya untuk mendengarkan yang haram, Allah akan halangi mulutnya, lisannya untuk berbicara sesuatu yang haram, Allah akan halangi kemaluannya, perutnya, dan juga segala sesuatu yang ada pada dirinya, tangan dan kakinya, untuk melangkah menuju kepada sesuatu yang haram. Allah akan mudahkan semua itu bergerak menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ibadah dan perintah puasa ini. Mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini bermanfaat dan semoga ini menjadi motivasi kita untuk terus bersungguh-sungguh di dalam menjalankan puasa Ramadan, yang menjadikan tahun ini adalah tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.